Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Hari ini saya bersama Al-Ustadz Dr. Andos Haji Ilyas Halim MPD. Beliau adalah Ketua Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh se-Sumatera Utara. Hari ini kita akan ngobrol dengan beliau untuk mencerahkan jamaah yang sedang galau nih, sahabat muslim. Kenapa? Karena semalam Kementerian Agama baru memutuskan bahwa tahun ini pemerintah kita menunda keberangkatan kafilah atau jamaah haji menuju Tanah Suci. Yuk, simak pembicaraan dan ngobrol kami bersama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ya. Dari mulai semalam, jamaah haji se-Indonesia galau Ustadz. Ya. Kenapa? Karena sudah menanti-nanti lebih kurang 7-10 tahun, hari yang ditunggu ternyata tidak terjadi Ustadz. Kementerian Agama Pak Menteri lewat keputusan Menteri Agama KMA nomor 494 tahun 2020 memutuskan pada akhirnya jamaah haji Indonesia ditunda keberangkatannya tahun ini. Nah Ustadz, kalau Ustadz sebagai pembimbing, apa sih hikmah dari pembatalan ini Ustadz? Iya, terima kasih Pak Haji Wan dan para sahabat muslim ya. Ya, sahabat muslim. Sahabat muslim dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Haji, keputusan Menteri Agama ini sudah dapat kita paham itu. Ya. Itu kalau menurut saya sudah tepat. Ya. Karena tentunya pemerintah mengkaji tentang kemaslahatan jemaah haji ini. Ya. Karena perlu kita pahami bahwa pelaksanaan ibadah haji ini adalah ibadah rohani dan jasmani. Betul Ustaz. Hampir 99% kalau saya katakan ibadah haji ini adalah ibadah jasmani. Ya, fisik Ustaz. Fisik, seluruhnya hampir fisik. Nah, dengan adanya pembatalan ini tentu ada penyebabnya. Kenapa dibatalkan? Tentu kena ada masalah virus COVID-19 ini, itu corona ini. Ini kan virus ini mendunia. Betul. Pak Haji lah yang sudah berangkat melaksanakan. Coba bayangkan itu. Tidak mungkin tidak akan terjadi sentuhan-sentuhan dengan manusia. Betul, apalagi ketika tawaf itu. Nah, 2 juta umat yang kumpul. Bayangkan ya sekamar berapa orang. Masya Allah. Kemudian bagaimana tawaf. Oke lah Masjidil Haram sudah direnovasi besar. Tapi ketika tawaf, bagaimana bisa orang berjarak? Tidak bersentuhan. Tidak bersentuhan. Nah, sementara protokol kesehatan COVID-19 ini harus berjarak. Iya, social distance. Nah, social distance ini. Jadi kita pahamilah, dapat kita pahami bahwa keputusan Menteri Agama itu kalau menurut saya itu sudah tepat. Dan kita sudah berusaha. Wa iza azamta fatawakkal Allah. Kita sudah berusaha, tapi ini kan ketentuan dari Allah. Betul Ustaz. Tentu Allah punya hikmah. Setiap yang ditentukan oleh Allah itu ada manfaatnya, ada faedahnya bagi umat itu, terutama pada generasi-generasi muda inilah yang mau berhaji-haji ini, begitu. Tapi Ustadz, dengan 7 tahun sampai 10 tahun ini jamaah kan sudah melunasi. Ya, kemarin ada tahapan pelunasan tahap 1, tahap 2. Nah, ada wacana bahwa jika jemaah sudah membayar uang atau BPIH ini, ada wacana kalau nggak jadi berangkat pulangin aja deh uang jemaah gitu. Ini gimana Ustadz? Kalau saya pribadi memandang kalau sudah dibayarin ngapain sih diambil lagi gitu. Nah, kalau Ustadz memandang sendiri ini gimana nih pengembalian BPIH ini Ustadz? Saya sependapat dengan Pak Haji. Karena pengembalian kita kan sudah menyetor ini. Betul. Kemudian urusan ke bank ini begitu banyak orang kan memakan waktu. Nah, kalau tidak pun uang kita kan tidak hilang di situ. Betul, tidak hilang. Biarkan aja di situ kan. Yang sekarang perlu dipahami Pak Haji, itu pelunasannya yang dikembalikan. Betul. Ingat pada jemaah itu jangan dianggapnya uang seluruhnya yang 32 juta berapa setoran awalnya awal itu dikembalikan, tidak. Yang dikembalikan pemerintah itu adalah pelunasannya yang 6 juta itu. Betul. Nah, jadi jangan jemaah nanti diambilnya semua. Kalau diambilnya semua itu berarti dia batal. Hangus lagi nomor porsinya. Jadi kalau sudah ini saya sarankan kepada jemaah, uang itu biarkan aja di situ. Sehingga nanti waktu tahun depan kita tidak payah lagi. Secara otomatis kita berangkat. Dan setahu saya kalau sudah dilunasi tahun ini, tahu-tahu tertunda tahun depan tidak ada kenaikan biaya biasanya. Biasanya begitu. Kemudian belum tentu yang namanya uang lah. Begitu diambil nanti banyaklah cerita lagi, apalagi sudah di rumah ini terpakai pula pas nanti pelunas akan datang. Bisa dialihkan ke keperluan yang lain. Keperluan lain, beli mobil pula lagi ya.
Ustaz, Bisa kacau ini. begini. Iya. Jadi ada suara-suara jemaah begitu ya. Iya. Gimana ini kan Arab Saudi sebenarnya belum memutuskan boleh atau tidak. Tetapi Kementerian Agama mengambil inisiatif dengan ribetnya urusan administrasi dan segala macam protokol kesehatan, maka diumumkan lebih awal untuk ditunda. Nah, masih ada suara-suara jemaah ya kalau bisa berangkat separuh apa gimana gitu. Artinya akan dipilih, diseleksi orang yang berangkat. Ini nanti kalau seandainya opsi ini diambil, ini kan juga bisa terpisah nih rombongan-rombongan yang berangkat gitu ya. Nah, Ustadz memandang bahwa kemaslahatan atau kesehatan umat itu lebih utama ketimbang ibadah pribadi, ini kan salah satu sunnah Rasulullah gitu ya. Jadi maksud saya begini, apa sih nasihat Ustadz kepada calon haji yang ini yang tertunda berangkatnya Ustadz? Karena jujur saya yakin dan percaya seluruh 221 ribu jamaah calon haji Indonesia ini lagi galau nih satu malaman ini memikirkan kenapa ya tertunda berangkatnya. Mungkin ada yang sudah mengumum, mungkin bahkan ada yang sudah membuat selamatan Ustaz. Ini gimana Ustaz? Iya. Jadi begini Pak Haji ya, ini panggilan haji ini itu memang benar-benar panggilan Allah. Betul. Lillah kan gitu. Makanya ini sudah merupakan ketentuan Allah. Kan begitu, sudah merupakan ketentuan Allah. Nah, kegalauan kita itu kan bukan kegalauan pribadi. Betul. Ini kegalauan nasional. Betul. Bukan Indonesia saja yang membatalkan. Seluruh dunia. Hampir seluruh dunia. Dan kita ada kaidah agama bahwa jika ada di situ misalnya itu penyakit ataupun virus, maka hendaklah kau menghindar dari virus seperti kau menghindar dari terkaman harimau. Betul. Itu hadis Rasulullah. Jadi kalau kita katakan udahlah itu memang takdir Allah mati-matilah, itu namanya bunuh diri. Betul. Zalim kita. Tapi tak boleh itu Ustaz ya. Tak boleh. Jadi jemaahnya udah lama aku mati-matilah. Ya matilah itu. Jadi apalagi yang tua-tua, udahlah aku berapa lah umurku lagi, pergi haji ni nak matilah aku. Dikiranya memang enak kan gitu. Haram itu meminta mati Ustaz. Justru dari itu, nah kita harapkan pertama ya sudahlah. Artinya pertama kita bersabar. Betul. Yang kedua, kesabaran kita ini kita dapat menambah ilmu kembali di manasik itu. Artinya setahun tertunda bisa menambah manasik ya. Terus bayangkan aja lah orang sekolah mengambil ijazah, SD aja 6 tahun dia sekolah. SMP, SMA lagi, kemudian sarjana lagi. Ini mau mengambil haji mabrur itu manasik cuma 2 bulan dapat apa? Jadi ini kesempatan para jemaah itu untuk menggali ilmu-ilmu pengetahuan di KBH itu. Jangan dia berhenti terus tidak mau belajar. Gitu ya. Sehingga nanti dia benar-benar memahami bagaimana dia itu ya rukun hajinya, yang mana dikatakan rukun, di mana katakan wajib. Saya selalu tuh Pak Haji ya, 7 bulan dia manasik. Pokoknya tiap minggu datanglah waktu manasik. Tapi sampai di sana ditanya lupa semua. Lupa. Kadang-kadang tawaf itu udah selesai tawaf udah ditanyanya pula. Yang namanya Ka'bah itu mana Ustaz? Adanya coba lah, pada udah selesai dia begitulah. Jadi sekarang pemahaman. Pemahaman perlu betul-betul dipahami, dia tuh kesana ngapain, tawaf tuh ngapain, kemudian misalnya di Arafah tuh ngapain. Betul. Ini yang perlu dipahami oleh para jemaah. Artinya setahun ke depan jamaah bisa menambah pelajarannya, manasiknya. Pelajaran memahami. Betul. Dia tuh mau ngapain. Tawaf tuh ngapain. Betul. Kemudian di Arafah tuh ngapain. Di Mina itu ngapain. Artinya hikmah lah. Hikmahnya. Jadi mantap dia. Jadi haji mabrur itu benar-benar dia dapat. Itu salah satu hikmah. Oke Ustaz. Jadi gini, di Indonesia khususnya itu penyelenggara haji luar biasa tertib. Kita tahu itu semua dan itu sudah diakui dunia internasional. Dan ini tidak terlepas dari pembimbing. Peranan pembimbing luar biasa. Kita di Indonesia punya kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Dan ini memang boleh dibilang underbow-nya Kementerian Agama untuk membina umat agar siap melaksanakan haji. Tapi segelintir orang Ustaz, ada yang tak mau masuk KBIH. Ini gimana Ustaz? Nah inilah istilahnya bonek tadi. Kalau kita bilang bonek ini bondo. Apa pula bonek ini? Bondo nekat dia. Bondo nekat ya? Nekat dia. Ibadah haji itu di negara orang. Betul. Bukan di negara kita. Nah usahakan bahasa Arab kadang-kadang. Bahasa Indonesia pun orang Indonesia ini tak pahamnya. Betul. Bahasa daerah dia. Sedangkan saya katakan tadi, ibadah haji ini ibadah fisik. Betul. Nah, bagaimana memberangkat orang begitu banyak, kita 200.000 lebih. Jemaah yang ada di kota mereka ini membutuhkan
rasakan bagaimana perjalanan yang diatur oleh pemerintah dengan hotelnya aja kalau kita pikir bagaimana. Masya Allah. Hotel sekarang udah mewah-mewah. Betul. Kalau sempatnya nggak manasik dia, ngapainlah waktu Tidak pakai pembimbing resmi. Tidak pula pakai pembimbing. Wah, sedangkan pakai pembimbing saya katakan tadi. Sedangkan pakai pembimbing pun manasik dia 7 bulan, itu belum mantap. Masih bertanya juga dia di sana. Artinya gini Ustaz, ada orang pergi ke Jakarta, pertama kali ke Jakarta pun mesti pakai teman. Berteman ya. Apalagi ke Mekah. Nah, itu dia. Ada penuntunnya kan gitu. Nah, jadi ini sangat berarti peran pembimbing itu luar biasa. Luar biasa. Maka pemerintah pun menaruh perhatian. Ya melalui keputusan Menteri Agama pun sekarang Medan dapat 12 orang pembimbing yang diberikan oleh pemerintah itu. 12 orang mendampingi para jemaah-jemaah itu yang dia nanti ikut sebenarnya melunasi. Termasuk saya sebenarnya kan sudah saya melunasi kemarin 66 juta sekian itu oleh pemerintah diberikan untuk membimbing umat. Nah, itu hebat pemerintah kita yang memperhatikan jemaah ini. Ustadz kan tiap tahun pergi haji. Kalau dinilai dari tahun ke tahun sampai sekarang ini, kira-kira pelayanan haji itu sendiri, jika dikonversikan dengan biaya perjalanan ibadah haji, itu udah bagus sekali atau masih ada yang perlu ditingkatin? Saya kira ya setiap tahun pemerintah sudah sangat memperhatikan. Seperti tahun kemarin kita berangkat, alhamdulillah. Kalau dihitung-hitung ongkos haji di Indonesia ini sudah cukup murah. Kalau kita perhitungkan ya kan. Dibanding dengan fasilitas yang kita dapat. Fasilitas yang kita dapat baik hotel, baik dan lain sebagainya lah yang kita kerjakan. Belum lagi living cost yang diberikan kepada kita. Ya alhamdulillah. Bahkan tahun ini kabarnya seluruh makan itu ditanggung oleh pemerintah rencananya. Kalau kemarin kan masih ada beberapa hari yang tidak dapat jatah makan. Tapi tahun ini kabarnya, tapi itulah tadi ya kan, takdir. Mungkin tahun depan lebih mantap lagi lah itu. Amin, ya kan? amin, insyaallah. Jadi saya kira tiap tahun alhamdulillah. Artinya peningkatan itu terus nyata. Terus nyata yang dilakukan. Makanya kadang saya pribadi Ustaz, ada orang mengatakan, ini pelayanan haji begini-begini. Yang ngomong itu baru sekali haji gitu. Nah kita yang tiap tahun pergi haji bisa merasakan betul-betul bahwa ada peningkatan yang signifikan yang kita rasakan. Ya itulah yang namanya orang banyak, selera pun banyak. Bagaimanalah misalnya selera Medan dengan selera orang Jogja itu kan beda. Bayangkan yang cari catering lah, cari catering orang Medan begitu banyaknya, bagaimana lah itu di Mekah sana. Kan begitu juga aturan-aturan Saudi banyak tentang makan ini kan. Nggak bisa kita sembarangan macam cabai lah misalnya. Kalau orang Medan harus banyak cabai. Sementara Arab Saudi itu tidak boleh makan cabai. Tidak boleh makan cabai. Kalau kita di Medan ini Pak Haji makan kalau enggak berkeringat, enggak puas. Enggak sah rasanya. Tak sah. Orang Arab kalau udah tengoknya kita makan berkeringat udah berkeringat, wah ini muskilah ini. Masalah. Ada apa dengan makan? Itu yang berbahaya itu. Jadi Ustaz, begini. Rata-rata jumlah jamaah yang ada di Arab Saudi pada musim haji setiap tahunnya itu antara 3 sampai 5 juta orang. Ini Masya Allah. Tentunya dengan adanya pandemi COVID-19 ini dan ditundanya keberangkatan haji jamaah Indonesia khususnya tahun ini, tentu banyak efeknya Ustaz. Ya, mungkin Ustaz sendiri jadi tak jadi berangkat. Ya. Orang-orang yang harusnya memiliki pekerjaan di bidang ini juga mungkin tidak akan kerja termasuk jemaah sendiri gitu ya. Dan saya pribadi juga ini mungkin tidak berangkat jadinya. Ustadz, ini apa nasihat Ustadz kepada Ustadz sesama Ustadz nih? Kita kan nih juga galau, kenapa kita tidak jadi bekerja gitu nih. Ustadz KBIH, pembimbing, nih apa nih nasihat Ustadz kepada kita semua nih? Ya, yang pertama inilah bahwa semua yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sia-sianya. Tentu ada maksud Allah kepada kita semua. Ya, yang kedua kita tetap bersabar. Ya, ketentuan itu di tangan Allah. Nah, banyak sebenarnya ustaz-ustaz juga yang telepon saya macam mana jadwal dia ceramah pun habis ya kan, dibatalkan ya. Apalagi hari raya tuh banyaklah ustaz. Tak ada yang jadi khutbah. Tapi alhamdulillah ustaz tidak meminta-minta kemana-mana. Tapi pasti rezeki itu di tangan Allah. Dari sumber yang tak diduga-duga. Ada sumber tidak diduga-duga. Kemudian kepada jemaah kita juga harus bersabar, berdoa. Kita tak usahlah kita salahkan siapa-siapa. Tak usahlah kita ambil kesempatan COVID-19 ini untuk memfitnah, untuk mengadu domba, menyalah-nyalahkan pemerintah. Kita udahlah. Kita ambillah hikmahnya. Jadi kita ini tidak berada di perahu yang sama, tapi kita
suasana badai yang sama. Gitu kira-kira. Perahu kita beda-beda nih di lautan. Dan badai itu insya Allah reda. Ustaz. Badai itu pasti akan berlalu. Iya. Makanya kekuatan doa, kekuatan ustadz-ustadz ini kita harapkan juga berdoa. Kemudian para jemaah terus menasik. Kita harap jangan berhenti. Udahlah, nanti aja lah menasik, mau pergi nanti baru menasik. Udahlah semalam katanya. Artinya semangat belajarnya jangan nurun Terus Ustaz ya. jangan menurun, terus kita lakukan sehingga nanti lebih mantap dia. Itu harapan saya. Yang ketiga, ya sudah uang tadi biarkan aja di sini. Iya. Memang sudah niat kita mau bayar. Iya. Udah. Tak apalah kita tahun depan sibuk-sibuk lagi. Tahun depan. Apalagi membatalkan tadi. Udahlah pakai aja uang dulu katanya. Tak jadi haji. Tak jadi haji. Itu. Yang berikutnya, bagi yang berniat sudah haji, kalaupun umurnya tidak sampai, berarti niat hajinya itu sudah sampai. Amin. Itu kita harapkan kepada yang tua-tua lah. Yang sepuh-sepuh kan kadang-kadang menangis. Banyak nenek-nenek banyak menangis. Ustaz. Allah macam mana lah aku nih Ustaz umurku. Kata, yang penting niatnya sudah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kalau bercakap sama Tuan Guru nih beda memang. Oke Ustaz, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nasihat yang Ustaz berikan bisa bermanfaat bagi seluruh calon jamaah, khususnya yang dengan kenyataan pahit harus menerima kenyataan. Saya bilang harus ditunda keberangkatannya tahun depan terkait pandemi COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan semua jamaah bisa bersabar dan mudah-mudahan disehatkan Allah sampai tahun depan. Amin. Baik. Sahabat Muslim, demikian bincang-bincang dan obrolan kami dengan Ustadz Dr. Andos Haji Ilyas Halim MPD, Ketua Forum KBIHU Sumatera Utara. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan ikuti channel ini terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.